Tuhan. Ya, tema bulan ini adalah tema tentang keluarga. Karena itu di minggu ini juga kita masih membahas tentang keluarga, yang terambil dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 hingga Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jadi Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah peran keluarga Kristen. Berbicara tentang keluarga, Bapak Ibu, kita berbicara tentang satu lembaga yang tertua di dalam dunia ini. Keluarga adalah merupakan komponen kecil di tengah-tengah masyarakat. Tetapi keluarga ini sangat amat penting. Keluarga sangat amat penting, baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara tentang keluarga, yang ada di dalam perjanjian baru ada dua suku kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani, yaitu patria dan oikos. Patria artinya keluarga, tetapi kata ini berbicara tentang silsilah. Kata ini berbicara tentang silsilah keluarga. Kata ini berbicara tentang bagaimana hierarki keluarga atau historitas dari keluarga itu sendiri, asal-usul keluarga. Tetapi kata yang kedua, Bapak Ibu, adalah oikos. Kata ini berbicara tentang keluarga juga, tetapi penekanannya lebih kepada rumah tangga. Jadi ada dua kata, Bapak Ibu, yang dipakai di dalam Alkitab kita, yaitu perjanjian baru, yaitu patria dan oikos. Kata oikos sendiri, Bapak Ibu, memiliki padanan kata yang sama dengan kata di dalam perjanjian lama, yaitu bait. Ini berbicara tentang komponen kecil yang terdiri dari ibu, suami, istri, dan anak-anak. Jadi keluarga adalah persekutuan yang hidup antara ayah
ibu, suami, istri, dan anak-anak. Jadi ini definisi dari keluarga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulangi, persekutuan yang hidup antara ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak. Inilah definisi dari keluarga. Namun menjadi pertanyaan bagi kita semua pada sore hari ini, mengapa begitu banyak keluarga-keluarga Kristen menjadi tidak hidup, tetapi menjadi gersang? Ini menjadi pertanyaan yang kian hari kian terus dipertanyakan oleh begitu banyak orang di luar sana. Ini disebabkan Bapak Ibu karena hilangnya peran antara ayah, ibu, suami, istri, dan anak di dalam keluarga Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita mau bersama-sama melihat bagaimana seharusnya keluarga yang hidup, yang alkitabiah di dalam kehidupan keluarga Kristen. Bagaimana seharusnya peran antara seorang ayah, ibu, suami, istri, dan anak di dalam membangun persekutuan yang hidup di tengah-tengah kehidupan Kristiani. Dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Di sana firman Tuhan mengajarkan beberapa peran. Peran yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu harus dilakukan oleh seorang suami. Suami Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peran yang pertama, suami menjadi pemimpin dengan standar otoritas Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar peran ini tidak tumpang tindih di dalam bahtera rumah tangga Kristen, maka peran yang paling utama yang harus dijalankan, yang harus betul-betul ditindaklanjuti adalah seorang suami atau seorang ayah. Seorang ayah harus memimpin keluarganya dengan standar dan otoritas Tuhan. Tanpa ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan terjadi yang namanya chaos di dalam bahtera rumah tangga Kristen. Sehingga keluarga Kristen tidak menjadi saluran berkat bagi lingkungan masyarakat, bagi bangsa, dan bagi keluarganya sendiri. Peranan ini harus dimainkan oleh seorang suami. Suami harus menjalankan ini dengan nilai-nilai yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi suami memiliki peranan yang sangat amat penting. Ayat yang ke-25. Di sana firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Otoritas ini Tuhan percayakan kepada suami, bukan supaya digunakan untuk menindas istri, untuk memperlakukan anak-anak dengan tidak adil. Tetapi otoritas ini diberikan oleh Tuhan dengan dasar kasih agape. Kasih agape ini menjadi hilang, kasih agape ini menjadi bias di dalam kehidupan kekristenan. Sehingga hari ini kita melihat di luar sana ada begitu banyak fenomena yang hari ini begitu luar biasa terjadi. Keluarga yang menjadi lembaga utama menjadi hancur, menjadi porak-poranda karena tidak hadirnya suami menegakkan yang namanya kasih agape di dalam bahtera rumah tangganya. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih agape ini harus dipraktikkan oleh seorang suami. Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat, mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi sesama. Kasih yang tak bersyarat ini harus diimplementasikan secara real, secara nyata di dalam kehidupan keluarga Kristen. Bila kita ingin melihat keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tanpa ini Bapak Ibu akan terjadi ketimpangan. Mengapa kasih agape ini perlu dihadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen? Karena hanya kasih agape, kasih yang tak bersyarat. Karena istri memiliki temperamen yang berbeda-beda dengan suami. Istri memiliki cara berpikir yang berbeda dengan suami. Anak pun demikian memiliki cara berpikir yang berbeda dengan suami ataupun ayah.
Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ketika kita menghadirkan kasih agape, maka kita akan menghargai istri kita. Kita akan menerima istri kita. Kita akan mengasihi anak-anak kita. Kita akan mengayomi anak-anak kita. Bukan sebaliknya. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih agape. Peran ini harus dilakukan oleh seorang suami. Jadi suami melakukan otoritas Tuhan. Melandasi kasihnya. Mengimpartasikan kasih ini. Ketika hadir kasih agape, istri pun akan mengikuti apa yang suami lakukan. Begitupun sebaliknya anak-anak. Jadi suami merap dari kasih agape, kasih yang tak bersyarat, yaitu Tuhan. Tuhan menjadi landasan, Tuhan menjadi dasar, Tuhan menjadi satu-satunya fondasi di dalam membangun bahtera rumah tangga ini. Tanpa itu Bapak Ibu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ayat yang ke-25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus kasih dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini berbicara tentang peranan seorang suami harus berkorban. Jadi berbicara tentang kasih agape, kita berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan baik waktu, pengorbanan baik tenaga, pengorbanan baik itu pikiran. Ini seharusnya dilakukan oleh seorang suami. Menerima istri, kelemahan istri, menerima kekurangan istri, tanpa merendahkan istri. Kalau ini terjadi di dalam bahtera rumah tangga Kristen Bapak Ibu, kita akan melihat lembaga utama di dalam dunia ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi pentingnya pengorbanan. Pengorbanan yang tidak mengungkit Bapak Ibu. Pengorbanan yang tidak menghitung rugi. Memberi tanpa mengharapkan imbalan. Itulah peranan yang harus dilakukan oleh seorang suami. Bahkan di ayat yang ke-28 demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Dari bagian kebenaran Tuhan ini, Tuhan sedang berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai seorang suami, dia harus menghargai istrinya. Seberapa banyak rumah tangga Kristen hari ini suami menyalahgunakan otoritas, sehingga banyak istri-istri terluka. Banyak istri-istri tersakiti. Banyak istri-istri yang mengalami yang namanya kepahitan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Otoritas yang digunakan oleh seorang suami harus ditempatkan pada posisi yang benar. Harus ditempatkan pada proporsi yang benar. Yaitu menghargai istri. Sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan kepada kita pada bagian kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengasihi istri sama seperti dirinya. Ini berbicara bahwa kalau kita mau, kita menghargai istri. Artinya apa? Kita harus betul-betul memperhatikan istri. Kita harus bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anak kita. Yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi Tuhan mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang suami kita mengasihi istri kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi bukti kasih agape itu yang pertama dilandasi karena kasih Kristus yang telah mengasihi suami sebagai kepala di dalam rumah tangga. Wujud kasihnya kepada istri itu harus diwujud nyatakan lewat sikap, tindakan, dan perbuatan. Tanggung jawab ini diberikan dan dipercayakan kepada suami yang harus dilakukan sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat amat penting bagi suami. Peran suami harus betul-betul ditempatkan pada proporsi yang benar, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya ayat 29 firman Tuhan berkata, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini peran seorang suami harus betul-betul Bapak Ibu memberikan tanggung jawab. Memberikan tanggung jawab di sini artinya bahwa diri dan hidupnya itu didedikasikan hanya bagi istri dan anak-anaknya. Jadi tidak bagi diri sendiri. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Di tengah-tengah situasi hari ini terjadi di tengah-tengah dunia, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan hidup yang luar biasa terjadi,
Karena ada banyak keluarga-keluarga suami yang di PHK, suami yang diberhentikan, suami yang tidak mendapatkan income, suami yang tidak mendapatkan masukan. Begitupun sebaliknya istri, terjadi yang namanya silang pendapat antara suami istri, bahkan antara suami istri dan anak-anak. Ini menjadi dilema, ini menjadi masalah. Tetapi peranan seorang suami dituntut oleh firman Tuhan adalah untuk memberikan kenyamanan bagi keluarganya. Kenyamanan ini hanya didapat ketika suami berdiri menegakkan yang namanya tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4, di sana firman Tuhan berkata, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ini berbicara tentang suatu tugas tanggung jawab yang harus balance, yang harus seimbang. Suami hadir di sana untuk memberikan yang namanya tanggung jawab secara jasmania maupun secara rohania. Ini sangat amat penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya tanggung jawab ini harus diimplementasikan di dalam kehidupan keluarga, sehingga ada yang namanya mujizat, sehingga terjadi yang namanya kehidupan yang berkeseimbangan. Di luar sana ada begitu banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak istri-istri yang akhirnya mengambil peran. Ada banyak ibu-ibu yang akhirnya mengambil peran, menggantikan peran seorang suami. Sehingga hari ini kita melihat terjadi perceraian. Sehingga hari ini kita melihat terjadi yang namanya sidang gugat cerai satu dengan yang lain. Padahal kita tahu bahwa lembaga pernikahan itu didesain oleh Allah, bukan supaya ada yang namanya perceraian. Firman Tuhan kata bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia dengan dalil dan dengan alasan apapun. Tetapi ironis realita yang hari ini terjadi, ada begitu banyak terjadinya perceraian. Ada begitu banyak rumah tangga Kristen yang hancur karena tidak menjalankan peran yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini kita diajarkan oleh Tuhan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita diajarkan untuk menegakkan yang namanya memimpin dengan standar otoritas Tuhan. Ketika kita melakukan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita sedang melakukan yang namanya hablul min Allah wa hablul min anas. Ketika seorang suami melakukan ini, maka dia sedang melakukan yang namanya hablul min Allah wa hablul min anas. Artinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang dampaknya akan dialami, dampaknya akan dirasakan oleh suami sendiri. Karena dia mengasihi istrinya, dia mengasihi anak-anaknya tanpa syarat. Jadi ini harus dilakukan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 33 dari bagian kebenaran firman Tuhan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri akan menghormati suaminya. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harus dilakukan. Ditanamkan. Dan dilakukan oleh seorang suami. Agar melihat bagaimana rumah tangga Kristen ini tetap eksis. Rumah tangga Kristen ini menjadi hidup. Rumah tangga Kristen ini menjadi berdaya guna di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita. Maka tidak ada cara lain. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita harus menyadari bahwa memimpin dengan otoritas, dengan standar otoritas, artinya kita sedang menularkan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan rindukan. Yaitu mengasihi istri kita, anak kita apa adanya. Rela berkorban, baik waktu, tenaga, pikiran. Kita juga harus bertanggung jawab penuh baik secara jasmania dan rohania. Menghargai istri, mengasihi istri, memimpin dengan bijaksana. Sebagai seorang suami. Memimpin dengan bijaksana artinya bahwa peranan suami adalah sebagai seorang imam. Imam dia harus berdoa. Seorang suami hanya mampu menjadi imam sejati di dalam keluarganya ketika dia berdiri menjadi pendoa. Membawa istrinya, membawa anak-anaknya. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada keterbatasan di dalam kehidupan istri, yes. Tetapi ketika suami yang betul-betul memimpin dengan standar dan otoritas ilahi,
dia akan menempatkan keluarganya di hadapan hadirat Tuhan. Berdiri sebagai imam yang agung untuk membawa keluarganya dengan berdoa syafaat, meminta Tuhan memproteksi, menjagai, mengayomi istri dan anak-anaknya. Peranan suami juga sebagai nabi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Peran suami adalah mendidik, mengajar anak-anak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9, di sana kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan, bagaimana keluarga-keluarga Yahudi, anak-anak mereka dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, anak-anak Bapak Ibu itu akan keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Hilangnya generasi ini bukan ditentukan oleh gereja, bukan ditentukan oleh persekutuan, bukan ditentukan oleh pendidikan-pendidikan yang hari ini ada, tetapi oleh keluarga inti. Dan ini membutuhkan yang namanya peran serta orang tua, peran serta suami sebagai ayah yang harus melakukan peranannya, mengajar anak-anak dengan baik, melalui sikap kita sebagai orang tua, melalui sikap kita sebagai orang tua, melalui sikap kita sebagai ayah. Ini harus kita tanamkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Kita, anak-anak kita menjadi apa? Itu ditentukan oleh sikap tindakan orang tua hari ini. Menabur. Kita menabur yang baik, anak-anak kita juga itu akan menikmati hal-hal yang baik. Kita menabur yang tidak baik, itu akan dikomplikasi oleh anak-anak kita, generasi-generasi kita. Sehingga akhirnya kita membuat generasi ini menjadi generasi yang terhilang di dalam Kristus. Dan itu peran suami sangat amat penting untuk dilakukan di dalam merealisasikan yang namanya rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang juga harus dimiliki oleh setiap peran yang harus dilakukan oleh rumah tangga Kristen agar tumbuh yang namanya kehidupan, agar tumbuh yang namanya hidup di antara ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak. Peran yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang istri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Istri harus menjadi penolong, bukan menjadi perongrong. Jadi supaya kita lihat peranan ini Bapak Ibu. Istri didesain oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25. Di sana firman Tuhan secara khusus ayat 18 sampai dengan ayat 25 kita melihat istri adalah merupakan inisiatif Tuhan. Istri didesain oleh Tuhan. Tuhan mengambil istri, menempatkan istri di tengah-tengah kehidupan suaminya. Tuhan melihat di dalam Taman Eden yang begitu luar biasa, komplit dengan berbagai macam hewan, binatang yang ada di sana. Tetapi Tuhan tidak mendapatkan teman yang sepadan. Teman yang sepadan itu didesain dari tulang rusuknya Adam. Sehingga setelah itu Tuhan menyerahkan Hawa kepada Adam. Inilah dia tulang dari tulangmu. Jadi Tuhan mendesain manusia ini Bapak Ibu. Kenapa bukan dari tempurung kelapanya manusia? Agar perempuan tidak menginjak laki-laki. Kenapa juga wanita atau perempuan tidak didesain dari tempurungnya kaki laki-laki? Agar Bapak Ibu, perempuan tidak diinjak-injak. Mengapa perempuan didesain Bapak Ibu dari tulang rusuknya laki-laki? Agar perempuan atau ibu itu dilindungi, dinaungi, diayomi. Tetapi juga ada peran dari seorang istri, firman Tuhan di dalam Efesus yang kita baca. Ayat yang ke-21 Bapak Ibu di sana. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang telah menyelamatkan tubuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peran yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang ibu atau seorang istri, itu adalah tunduk kepada suaminya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata tunduk dalam bahasa Yunani memiliki arti hupotasso. Hupotasso di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah saya membaca kamus bahasa Yunani, ada beberapa arti. Yang pertama Bapak Ibu itu
artinya merendahkan diri. Yang kedua Bapak Ibu dari kata hupotasso, yang dimaksudkan dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Sebagai seorang istri, itu dia harus betul-betul tunduk taat kepada nasihat yang diberikan oleh suaminya. Tetapi juga kata yang ketiga adalah menundukkan diri kepada otoritas. Otoritas di sini Bapak Ibu yang dikasihi adalah Tuhan. Banyak ayat ini Bapak Ibu, banyak hari ini banyak ibu-ibu, bahkan banyak pemuda-pemudi yang hari ini yang akan mempersiapkan diri untuk menikah. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa kita menundukkan diri dengan dasar pemahaman yang benar. Sama seperti kita lakukan untuk Tuhan. Penundukan diri di sini bukan berarti bahwa istri dikekang, istri tidak mendapatkan hak, istri tidak mendapatkan yang namanya perlakuan yang tidak adil. Tetapi penundukan diri di sini firman Tuhan sama seperti yang tertulis juga di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini kata tunduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bahkan lebih tegas di dalam 1 Petrus Bapak Ibu di sana dengan jelas firman Tuhan berkata Bapak Ibu, saya ingin bacakan bagi kita semua. 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini maksud tunduk Bapak Ibu. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kata tunduk di sini Bapak Ibu pertama kepada Tuhan, tetapi yang kedua tunduk kepada otoritas. Agar otoritas suami adalah merupakan otoritas kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau suami kita bengkok? Bagaimana kalau suami kita menyimpang? Bagaimana kalau suami kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kalau suami kita justru memperlakukan kita dengan tidak adil? Kembali lagi firman Tuhan berkata, melalui sikap ketundukan istri, bukan dia mengalah, bukan dia menyerah, tetapi wujud ketundukannya adalah agar suaminya pun bisa dimenangkan bagi dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat yang kedua dari 1 Petrus 3 berkata, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, maka suaminya juga akan dimenangkan. Jadi peranan istri begitu luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat amat penting. Ayat yang ketiga, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian-pakaian yang indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamainya dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini peranan istri. Peranan istri sini sangat amat penting. Bapak Ibu harus betul-betul menghargai, menghormati suaminya. Maka akan terjadi yang namanya balance. Suami ketika dihormati, Bapak Ibu, potensi di dalam dirinya itu akan keluar. Tapi ketika suami direndahkan, ketika suami tidak dianggap, ketika suami tidak disupport Bapak Ibu, maka bencana itu akan terjadi. Suami akan berjalan menurut apa yang dikehendakinya. Suami akan berjalan menurut apa yang menurutnya baik, tetapi justru membawa dia kepada kesesatan. Terjadinya perselingkuhan, terjadinya berbagai macam perceraian di luar sana. Karena acap kali yang terjadi, istri lebih dominan daripada suami. Padahal seharusnya kehadiran istri sebagai penolong yang sepadan, memberikan dorongan, memberikan yang namanya support, memberikan yang namanya motivasi untuk sama-sama bangkit, membangun bahtera rumah tangga mereka. Jadi dengan ketundukan Bapak Ibu bukan berarti bahwa kebebasan ibu-ibu dirampas. Bukan berarti bahwa hak dari ibu-ibu dirampas. Tidak. Tetapi kebebasan di sini menuntut supaya apa? Sama-sama saling bersinergi satu dengan yang lain. Melalui apa? Komunikasi. Komunikasi yang dibangun secara aktif. Suami dan istri.
kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan, kuasa Tuhan, itu dinyatakan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat amat penting bagi kita. Jadi peranan istri Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tunduk bukan menanduk. Banyak istri-istri Bapak Ibu hari ini, tunduk tetapi menanduk. Inilah yang akhirnya membuat berbagai macam petaka terjadi di dalam rumah tangga Kristen. Mari Bapak Ibu kita mulai menata kembali. Istri tunduk Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melayani, memenuhi sama juga Bapak Ibu. Memenuhi kebutuhan suami. Memperhatikan kebutuhan suami. Bukan sebaliknya, merendahkan suami. Jadi harus balance Bapak Ibu, satu dengan yang lain. Suami dikasihi, tetapi istri sama suami dikasih. Suami harus mengasihi istri tanpa syarat, tetapi istri pun sebaliknya harus menghormati suami. Terlepas dari kelemahan, terlepas dari kekurangan, terlepas dari keterbatasan suami, istri ada di sana untuk membantu suami. Jadi ada sebuah statement yang mengatakan bahwa keberhasilan suami itu ditentukan oleh karya istri yang terus mensupport suami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat amat penting bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita melihat peran-peran yang harus kita lakukan sehingga kita tidak menyalahkan pasangan kita. Kita tidak menyalahkan anak-anak kita, keluarga kita, satu dengan yang lain. Hilangnya peranan ini Bapak Ibu di dalam rumah tangga Kristen itu menjadi bencana. Karena hari ini terjadi berbagai macam perceraian, tidak hanya di luar orang Kristen. Ada begitu banyak orang Kristen yang juga hari ini bercerai. Bahkan orang-orang yang memiliki pendidikan, orang-orang yang sudah melayani Tuhan, orang-orang yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Terjadi yang namanya perceraian. Karena tidak hadirnya peran masing-masing sesuai dengan proporsi yang ditetapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ini sangat amat penting bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Peran istri, kata tunduk di sini juga artinya melayani suami. Melayani suami, melayani anak. Jadi melayani suami baik itu secara batinnya maupun secara jasmania. Melayani Bapak Ibu memang gak mudah. Melayani, kita berbicara tentang melayani Bapak Ibu. Ini Tuhan memberikan keteladanan. Seringkali kita melayani lebih sungguh. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melayaniku. Seringkali kita menyanyikan pujian mengasihi lebih dahulu. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengampuni terlebih dahulu. Karena Tuhan telah mengampuni kita. Tapi realita jauh panggang dari api. Tetapi hari ini kembali kita diingatkan Bapak Ibu. Setiap pasangan, baik itu ayah, ibu, suami, istri, anak, kita masing-masing punya kelemahan. Kita masing-masing punya kekurangan. Kita masing-masing punya keterbatasan. Tetapi ketika kita menempatkan peran kita dengan baik, kita akan melihat karya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Rumah tangga kita, keluarga kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang harus dilakukan oleh suami. Tetapi yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini adalah peran anak. Peran anak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus harus belajar mentaati orang tua. Pasal yang ke-6 dari Efesus 1 sampai dengan ayat yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Anak-anak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus harus belajar untuk taat kepada orang tua. Tetapi yang menjadi permasalahannya Bapak Ibu, anak-anak menjadi melakukan sesuatu menjadi kagok, menjadi rancu, menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Bapak Ibu, instruksi dari suami, instruksi dari ibu, instruksi dari ayah, instruksi dari ibu itu sangat amat tidak relevan dengan situasi anak. Sehingga akhirnya ada banyak anak-anak yang hari ini membangkang. Akhirnya ada begitu banyak anak-anak yang hari ini melawan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua memiliki peranan yang penting di dalam memberikan instruksi. Instruksi itu harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi anak-anak juga harus belajar untuk taat kepada orang tua. Firman Tuhan di ayat yang kedua, Efesus pasal yang ke-6. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting.
seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi bagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak, status kita sebagai anak, kita harus hormat kepada orang tua. Orang tua yang telah membesarkan kita. Orang tua adalah merupakan Allah kedua yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai keluarga. Karena itu orang tua perlu dihargai. Orang tua perlu dihormati. Sebab firman Tuhan berkata, kebahagiaan seorang anak, perasaan seorang anak, kesuksesan seorang anak, itu ditentukan oleh ketundukannya, kehormatannya kepada orang tua. Di dalam firman ini ada 2 poin ketika seorang anak melakukan bagiannya kepada orang tuanya. Maka pertama, dia akan berbahagia. Kata berbahagia ini berbicara tentang banyak hal. Baik itu masa depannya, baik itu pekerjaannya, baik itu tugas tanggung jawab yang hari ini dipercayakan kepadanya. Anak-anak harus dididik untuk taat dan terus belajar. Tidak mudah. Tetapi inilah pesan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, apa yang akan anak-anak dapatkan? Firman Tuhan berkata, dan panjang umurmu di bumi. Jadi umur panjang, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anak, peran kita sebagai anak, apapun status kita, apapun jabatan kita, apapun gelar kita, apapun titel kita, yang hari ini kita sandang. Firman Tuhan, supaya engkau berbahagia, supaya engkau dibuat berhasil, hormatilah ayah dan ibumu. Bahkan firman Tuhan berkata, supaya engkau mendapatkan umur yang panjang, hormatilah ayah dan ibumu. Sebab bilang Keluaran 20 ayat yang ke-12. Saya ingin bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-12. Ini perintah yang diberikan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi rahasianya di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tempatkan peranan keluarga Kristen. Keluarga Kristen, agar keluarga-keluarga Kristen menjadi berkat. Anak harus bisa menempatkan dirinya sebagai anak. Hidup hormat dan taat kepada setiap wejangan yang diberikan oleh orang tua. Tidak hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Agar melihat keberhasilan itu terrealisasi dalam hidupmu, apapun statusmu, hormatilah ayah dan ibumu. So, firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah membaca Alkitab, gemar membaca Alkitab setiap hari, kita sudah melewati fase-fase bagaimana kita melihat bagaimana Raja Daud dan Betsheba, bagaimana mereka, Bapak Ibu, berkontribusi, mendukung dan mensupport, Bapak Ibu, seorang yang bernama Salomo. Salomo akhirnya meraih yang namanya keberhasilan. Mereka sebagai suami istri, Daud dan Betsheba, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami istri, mereka mampu memberikan, mengimpartasikan nilai-nilai yang baik kepada anak mereka yang namanya Salomo. Sehingga Salomo berhasil di dalam memimpin bangsa Israel. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga hari ini dipercaya sebagai keluarga-keluarga. Tuhan mau Bapak Ibu kita menempatkan peran kita masing-masing. Ada peran sebagai seorang suami, mari kasihi keluargamu apa adanya. Rela berkorban, memberi tanpa harus berharap ada sesuatu yang dikembalikan oleh suamimu dan anakmu. Maka engkau tidak akan mengalami yang namanya kekecewaan. Engkau akan membawa keluargamu menjadi keluarga yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai seorang istri, mari tunduk dengan melayani suamimu, melayani anak-anakmu. Hormati istri suamimu sebagaimana engkau menghormati Tuhan. Dan lihat, alami, rasakan kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan buat di dalam bahtera rumah tanggamu. Sebagai anak, ingin melihat bagaimana keberhasilan ke depan, mari hormatilah ayah dan ibu. Dan lihat, alami tangan Tuhan yang menopang, menuntun, membimbing langkah-langkah hidupmu, sehingga hidupmu dibuat berhasil. Jadi ini bagian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita terjebak. Sebagai suami istri, Bapak Ibu, jangan kita terjebak dengan pola berpikir yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah. Mari Abraham dan Sarah, kita melihat pola yang dilakukan oleh Sarah. Dia mengambil alih otoritas, sehingga kita melihat terjadi yang namanya konflik.
Suami juga, Bapak Ibu, jangan membiarkan istri merendahkan otoritas. Tegas, bukan berarti kasar, tetapi dengan kasih yang dari Tuhan, dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita terus membangun bahtera rumah tangga kita menjadi keluarga-keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi sesama, dan juga menjadi berkat bagi bangsa negara yang kita cintai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.